Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga semua sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar nih mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis ya. Secara umum, badan usaha diartikan sebagai perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Karena tujuannya mencari laba, maka konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Badan usaha fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ciri-ciri badan usaha antara lain tujuan perusahaan yaitu mencari keuntungan, menggunakan modal dan tenaga kerja, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Sementara itu, fungsi badan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dalam menjalankan kegiatan suatu badan usaha. Sementara itu, fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan untung atau laba. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan yang ketiga yaitu ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ciri khusus yang membedakan BUMN dari badan usaha lain yaitu sektor produksinya yang mencakup kebutuhan masyarakat luas. Contohnya seperti bidang usaha sumber daya alam, komunikasi, listrik, transportasi umum, dan masih banyak lagi. BUMN juga menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang keuntungannya digunakan untuk membiayai anggaran dan membayar utang negara. Awalnya, BUMN dibentuk semata-mata untuk memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Namun, ternyata hal tersebut menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi BUMN untuk beroperasi. Menghadapi kenyataan tersebut, pemerintah akhirnya merombak BUMN menjadi badan usaha yang tetap untuk kepentingan masyarakat, tapi dengan menghasilkan laba yang signifikan. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri badan usaha milik negara atau BUMN. Selain sektor produksi yang mencakup masyarakat luas, BUMN juga memiliki ciri-ciri lainnya. Ciri-ciri lain dari BUMN yaitu yang pertama, seluruh atau sebagian besar modal BUMN adalah milik negara. Yang kedua, selain BUMN didirikan untuk memperoleh keuntungan, BUMN bertugas melayani kepentingan umum. Yang ketiga, pengawasan BUMN baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN berada di tangan pemerintah. Yang kelima, wewenang menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. Yang keenam, semua resiko yang terjadi pada BUMN sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. BUMN juga memiliki banyak peran penting loh dalam perekonomian Indonesia. Di antaranya, yang pertama sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang kedua sebagai penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga sebagai pelaksana kegiatan pelayanan umum seperti penyediaan fasilitas sekolah atau kesehatan, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih. Yang keempat, sebagai sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Dan yang kelima, sebagai penyimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan koperasi. Berikutnya yaitu mengenai jenis badan usaha yang masuk kategori BUMN.
Yang pertama ada perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah badan usaha milik negara yang modalnya dimiliki oleh pihak pemerintah dan terfokus pada pelayanan masyarakat. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari perusahaan jawatan, yaitu Stasiun Kota Baru yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Yang kedua yaitu perusahaan umum atau perum. Perum menjadi badan usaha yang seluruh kepemilikannya dipegang oleh negara, tanpa ada pembagian saham dengan pihak lain. Tujuan utama dibentuknya perum adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang terjangkau untuk kepentingan umum dengan tetap mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Jasa Tirta, Perum Balai Pustaka, Perum Damri, dan juga Perum Peruri. Ciri-ciri perusahaan umum atau perum. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata. Yang ketiga, seluruh modal milik pemerintah dari kekayaan yang dipisahkan. Yang keempat, bergerak di bidang jasa vital. Yang kelima, bertujuan melayani kepentingan umum. Yang keenam, dibolehkan memupuk keuntungan. Yang ketujuh, dipimpin oleh seorang direksi. Yang kedelapan, pegawai berstatus pegawai perusahaan negara. Yang kesembilan, mempunyai nama, kekayaan, dan kebebasan sendiri. Dan yang terakhir yaitu laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah. Jenis badan usaha yang masuk kategori BUMN selanjutnya yaitu perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan BUMN yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pihak lain selain pemerintah, tapi tidak melebihi 49% dari total saham BUMN tersebut. Tujuan umum dari BUMN Persero adalah untuk menyediakan barang dan jasa dengan mutu tinggi dan dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Contohnya seperti PT BNI, PT BRI, PT Pertamina, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, dan PT Kimia Farma. Ciri-ciri Persero. Yang pertama, badan hukum perdata berbentuk PT. Yang kedua, hubungan usaha diatur berdasarkan hukum perdata. Yang ketiga, dipimpin oleh seorang direksi. Yang keempat, pemerintah berperan sebagai pemegang saham. Yang kelima, sebagian atau seluruh modal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, bertujuan memupuk keuntungan. Yang ketujuh, tidak memiliki fasilitas negara. Dan yang terakhir, pegawai berstatus pegawai perusahaan swasta. Nah, yang kedua kita akan mempelajari mengenai badan usaha milik daerah atau BUMD. Serupa dengan BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD juga merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Bedanya, BUMD merupakan milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. BUMD diizinkan menyelenggarakan kegiatannya di wilayah asalnya atau di wilayah lain dengan izin kerjasama dari pemerintah daerah tersebut. Ciri-ciri badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang pertama, BUMD diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Yang kedua, modal perusahaan BUMD dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain. Yang ketiga, bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. Yang keempat, BUMD merupakan badan usaha yang berada di tingkat provinsi. Yang kelima, BUMD berperan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keenam, BUMD dipimpin oleh Dewan Direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Peran BUMD dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. BUMD memegang peran penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun peran BUMD dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, yang pertama,
sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua, sebagai dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga, sebagai pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Yang keempat, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Yang kelima, sebagai perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminta swasta. Bentuk badan usaha yang masuk kategori badan usaha milik daerah atau BUMD. Yang pertama yaitu perusahaan umum daerah atau Perumda. Perusahaan umum daerah atau Perumda adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari Perumda di Kota Malang, tepatnya di Jalan Raya Kebon Agung, Kecamatan Pakesaji. Yang kedua yaitu perusahaan perseroan daerah atau Persero Daerah. Perusahaan perseroan daerah atau Persero Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Sebagai tambahan, BUMD lebih banyak bergerak di bidang transportasi umum, perbankan, penyedia air bersih, dan pengelolaan pasar. Contohnya, bis kota, bank daerah, perusahaan daerah air minum atau PDAM, serta perusahaan daerah rumah potong hewan atau PDRPH. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh persero daerah di Kota Malang, tepatnya di Jalan Terusan Danau Sentani, Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang. Yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari BUMS sendiri yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ciri-ciri badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang pertama, pemilik perusahaan ialah individu atau perorangan. Yang kedua, pemilik tunggal perusahaan mempunyai kekuasaan tertinggi serta punya wewenang penuh dalam operasional usaha. Yang ketiga, semua kebijakan dalam aktivitas perusahaan berasal dari kebijakan perseorangan. Yang keempat, semua tanggung jawab serta resiko perusahaan berada di tangan pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, tujuan utama dari kegiatan badan usaha persekutuan ialah untuk memperoleh laba bersama. Peran badan usaha milik swasta atau BUMS bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor. Yang kedua, membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, membantu peningkatan lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguran. Dan yang terakhir yaitu ikut berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan berbagai jenisnya. Jenis badan usaha yang masuk kategori BUMS. Yang pertama ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Misalnya warung makan dan warung kelontong. Nah, teman-teman yang ada di Malang pasti nggak asing ya sama gambar di samping ini. Gambar di samping ini merupakan contoh dari badan usaha perseorangan yaitu Bakso Presiden yang terletak di Jalan Batanghari, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Yang kedua yaitu firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan sebuah badan usaha dengan satu nama dan tujuannya untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Tanggungan tiap orang bukan hanya sebatas modal yang disetor,
tapi seluruh kekayaannya. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. CV merupakan suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja. Dalam CV terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah mereka yang menjalankan badan usaha dan bertanggung jawab penuh atas segala utang piutang badan usaha. Semua kebijakan badan usaha dijalankan oleh sekutu aktif. Nah, sedangkan sekutu pasif adalah mereka yang menyerahkan modal saja. Tanggung jawab mereka hanya sebatas modal yang diserahkan. Keuntungan yang diperoleh hanya sebanding dengan modal yang disertakan. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya berupa saham-saham. Saham ini adalah tanda penyertaan modal kepada PT. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diserahkan. Keuntungan yang didapat oleh pemegang saham disebut dengan dividen. Besar kecilnya tergantung dari laba perusahaan dan besaran saham yang dimiliki. PT merupakan badan hukum sehingga memiliki kekayaan sendiri. Sehingga hutang piutang PT tidak ditanggung oleh pemilik saham. Kekuasaan tertinggi dalam PT terletak pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini pengurus PT dapat diangkat dan diberhentikan. PT dibagi menjadi dua, yaitu PT tertutup dan juga PT terbuka. PT tertutup adalah perseroan yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak semua orang bisa menanamkan modalnya. Beberapa contoh perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, dan Lipo Group. Sedangkan PT terbuka adalah kebalikan dari PT tertutup. Di PT terbuka, masyarakat dapat menanamkan sahamnya di perusahaan. Saham dari PT terbuka dijual di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perusahaan ini mudah dikenali karena menggunakan kata terbuka atau TBK di akhiran nama PT. Perusahaan yang ingin menjadi PT terbuka biasanya disebut dengan go public. Beberapa contoh perusahaan terbuka adalah PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, dan juga PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan juga menggapai cita-cita, karena kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Jangan lupa juga untuk mengisi post test di link deskripsi video ini ya. Selamat bertemu di materi selanjutnya.